Sejak kapan kalian sadar kalau sesuatu hal yang kalian pengenin itu sekarang susah banget untuk kita dapetin? Kayak misal kamu pengen punya badan yang bagus, kamu udah coba untuk olahraga, udah untuk diet, tapi ternyata susah banget untuk kita nurunin berat badan. Atau mungkin ketika kamu pengen bekerja di suatu perusahaan yang besar, di gedung-gedung yang tinggi, tapi nyatanya sampai sekarang pun kamu belum ada panggilan untuk interview. Padahal dulu kalau dipikir-pikir itu kayak mudah banget untuk mendapatkan apa yang kita mau. Kayak ketika kita pengen punya ranking, kita cuma belajar, ternyata kita masuk di 3 besar. Dan kebahagiaan itu didapatkan sesimpel ketika kita diizinin untuk main sama temen-temen dan dapat uang saku dari orang tua. Tapi sekarang nggak semua hal itu sama kayak dulu. Dulu kita mudah banget buat belajar. Kenapa? Karena pikiran kita itu masih fresh, kita ada support dari orang tua, kita nggak mikirin pekerjaan, bahkan kita nggak mikirin masa depan yang serumit ini. Pikiran kita itu cuma belajar, main. Kalau sekarang ketika kita mau belajar, kita gampang banget untuk ke distract. Bahkan ketika kita ingin mendapatkan sesuatu hal yang kita pengenin, kita harus mengorbankan banyak hal yang kita punya. Kayak waktu untuk istirahat, waktu bareng keluarga, bahkan ada yang mau merantau, dan pasangan pun juga bisa menjadi salah satu yang harus bisa kita korbankan. Dan nggak tahu kalian ngerasain hal ini atau enggak, kita udah mencoba untuk mengorbankan sesuatu hal yang kita punya, tapi semakin kesini kita semakin susah untuk mencoba hal baru. Apalagi ketika kita udah berkali-kali gagal, banyak mimpi yang gak kesampaian, dan kita juga kehilangan orang-orang yang support kita, sampai akhirnya muncul pikiran kayak, udah deh, cukup, kayaknya emang hidup aku bakal kayak gini-gini aja. Please stop kalau kalian punya pikiran kayak gini, karena ini bisa bikin kalian mental block. Kalau dalam psikologi, mental block ini merupakan bentuk ketidakyakinan dari dalam diri yang berasal dari alam bawah sadar, kemudian ditransfer ke pikiran sadar. Dan kalau mental block ini tidak diatasi, maka kita akan sulit berhasil karena alam bawah sadar ini gampang banget untuk menyabotase segala upaya yang udah kita lakuin. Aku umpamain ya, misal kalian pengen pergi ke Senayan A, kalian lewat jalan utara, tapi di jalan utara itu ada batu besar yang menghalangi kalian untuk pergi ke Swalayan. Kemudian kalian lari ke jalan barat. Nah, untuk jalan barat juga ternyata ada batu besar yang menghalangi jalan kalian. Begitu pula kalian nyoba untuk ke jalan timur, jalan selatan, ternyata semuanya sama, ada batu yang menghalangi kalian. Dan ketika kalian tidak melakukan usaha apapun, kalian tetap akan berada di jalan tersebut dan tidak akan sampai ke Senayan A. Padahal yang perlu kalian tahu adalah sesulit apapun yang kita lalui, itu bukan berarti mustahil untuk kita lakukan. Mental block itu kayak kita mempenjarakan mimpi-mimpi kita yang sebetulnya mungkin masih bisa kita capai, tapi kita malah kunci rapat-rapat karena kita udah sering gagal, karena kita udah terlalu capek, udah terlalu lama juga di tempat yang kita sekarang tempati. Akhirnya kita nggak mau untuk mencoba lagi, dan tanpa kita sadari ternyata kita udah benar-benar berhenti. Kalau kamu lagi berada di fase ini, aku ada 3 cara untuk bantu kamu keluar dari yang namanya mental block. Yang pertama, itu ada yang namanya self-affirmation. Mungkin kalian udah sering dengar tentang afirmasi positif. Kalau afirmasi positif ini benar-benar suatu kata yang ajaib, yang mujarab banget, yang mudah untuk kalian lakuin setiap hari. Kalian bisa note di handphone biar kalian ingat, dan kalian bisa mulai dari yakinin ke diri kalian bahwa kalian itu berhasil, kalian akan mudah untuk mencapai apa yang kalian cita-citakan, semua jalan yang kalian lewati akan mulus, kalian akan mencapai cita-cita kalian dengan cepat. Kalian bisa tulis semuanya di note, dan ketika bangun tidur atau mau tidur, kalian bisa bacain itu dan lihat perubahan ketika kamu udah baca semua afirmasi selama 1 bulan aja. Yang kedua, itu adalah loss of aversion. Kalau dari psikologi, manusia itu lebih termotivasi, takut kehilangan apa yang kita miliki daripada kita mendapatkan keuntungan dari luar. Kalau misal pikiran-pikiran negatif muncul, kayak, buat apa sih aku mencoba lagi? Toh aku juga udah berkali-kali gagal, toh kayaknya gak ada kesempatan lagi buat aku di masa depan. Sekarang kalian bisa rubah kata-kata itu menjadi, kalau aku nggak ngelakuin sesuatu hal yang mau aku lakuin, apa ya kira-kira yang bakal aku rugiin di masa datang nanti? Apakah aku bakal kehilangan peluang? Apakah aku bakal kehilangan waktu? Bahkan
mungkin bisa jadi kamu kehilangan diri kamu sendiri. Yang ketiga, itu ada namanya yang micro step. Kalau mental block itu akan aktif ketika otak itu merasa bahwa target yang mau kita targetin itu terlalu besar. Jadi caranya kalian bisa breakdown sesuatu target yang mau kalian capai. Aku memain, misal kamu pengen menjadi seorang content creator dan kamu breakdown gimana langkah-langkah untuk menjadi seorang content creator. Kamu bisa mulai dari hari ini untuk membuat video satu aja. Tanpa kalian sadar, ternyata ketika waktu sudah 1 tahun, kalian udah punya 365 video di media sosial kamu. Atau mungkin kamu pengen dapat beasiswa, kamu harus belajar bahasa Inggris buat TOEFL, kamu harus belajar akademik, dan masih banyak lain. Kalian bisa melakukan mulai dari hari ini, belajar bahasa Inggris 30 menit aja dengan fokus. Tanpa kalian sadar, ternyata 1 bulan kalian udah menghabiskan 15 jam untuk kalian belajar bahasa Inggris. Otak itu akan lebih menerima ketika kita belajar sedikit demi sedikit, nggak sekaligus langsung banyak. Dan kalian nggak usah terlalu memikirkan kapan ya untuk aku menjadi A, kapan ya untuk aku menjadi seorang B. Kalian cuma fokus untuk memperkuat langkah kalian yang bisa kalian lakuin di hari itu juga. Karena kalau langkahnya udah kuat, udah kokoh, kalian akan mudah untuk mendapatkan sesuatu hal yang kalian mau. Itu dia dari aku, 3 hal yang bisa kalian lakuin untuk mengatasi mental block. Yang perlu kalian tahu bahwa mental block itu bukan akhir segalanya. Kamu bisa melakukan sesuatu hal mulai dari langkah kecil untuk mendapatkan sesuatu hal yang besar. Aku Alfi, aku ingin menjadi teman favorit kamu. Aku bakal sering sharing di konten YouTube aku ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.